Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, jumpa lagi dengan Umbul Polisi Channel. Kali ini kita dapat informasi terbaru terkait dengan penahanan PT yang salah satu PT yang menahan ijazah, di mana sampai wakil Menteri Ketenagakerjaan hadir, bahkan sampai gebrak meja ya guys. Artinya sampai emosinya meluap. Oke guys, seperti apa berita kelanjutannya? Nah ini dia, ini kita lihat dulu ya guys ya. Oke, ini dia. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain. Orang emang preman semua isinya. Jangan dibentak dong. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Nah. Ini ke sini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapa? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Tuh. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima itu? Enggak. Ya. Itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawannya enggak? Selamat banget. Tidak ya, ini ada rekaman ya. Bu Vero Itu tidak kenal nggak sama yang Ini ini? Saya kenal. Ayo, Kenal. menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. bersangkutan. Ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Vero, kamu nanti berbohong, kamu kena kamu loh, Vero. Pak Vero, Direkam, ini banyak Bu. merekam. Hati-hati. Waduh. Monggo. Oke guys. Ini ramai banget guys. Ini cek kayak gini guys ya. Iya. Ini sepertinya lagi mediasi guys ya. Ini Kawan-kawan nah, ini ya. melihat hal itu kejadiannya hari sama. Wakil Menteri Artinya Ketenagakerjaan kan guys. negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama mempertahankan regulasi. Oke guys, terkait dengan penahanan ijazah ini luar biasa banget ya guys. Sampai seperti ini. Ada apa sebenarnya guys? Apakah ada namanya backingan ya atau gimana? Kita coba lihat dulu guys. Ini sampai wakil Menteri Ketenagakerjaan ya, sampai turun tangan. Ini jangan sampai terjadi Pak Prabowo turun, masa iya? Mustahil lah ya, harus selesai nih ya guys ya. Oke lanjut. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus Ada sanksi, Pak. Harus ditindak, harus bisa enggak, harus ditindak. ada Tindak hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Oke, kuasa hukumnya ini ada 14 orang. Sorry, terputus ya. Oke, kita lanjut. Tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Oke. artinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Oke. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua Nggak berarti. ngakuin. Bulat. Dengan Veronica seperti apa? Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Ya.
Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Tangannya baca, Pak. Desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu. Kami tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Pak, kejanggalan apa aja, Pak? Kejanggalannya apa aja? Saling menutupi satu sama lain. Oke. Maksudnya seperti apa? Upah UMK. Jadi banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait pemotongan melarang untuk sholat Jumat, terus UMK pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Betul. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Oh. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi Ya, kalau lihat dari rupanya ini semua wartawan ini atau media ini tahu ya apa yang sedang terjadi di PT ini. Jadi emang luar biasa guys. Emang harus seperti ini guys. Harus langsung ditindak tegas sebelum terjadi yang tidak diinginkan. Ada kemungkinan ini ada sesuatu hal yang kata Pak Wakil ini, Wakil Menteri ini, kayaknya ada yang tidak beres gitu guys. Pokoknya sudah kita lanjut guys. sudah terlihat adanya bukti pelanggaran Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Oke, siap. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, Gitu. kan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Pak Wali kita semua akan evaluasi, kita akan audit. Pak, selain Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Pak, terkait barang-barang yang di dalam itu ilegal atau gimana, Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Oke, siap. Sepakat, Pak. Gitu. Oke ya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Noel. Terima kasih Mbak. Jadi Biarkan kepolisian, bro. Jadi sudah dipanggil DPR, sudah ketemu dengan Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, bahkan sudah melakukan mediasi di rumah dinasnya ya. Bahkan ada di video Cak Ji itu bahwasannya mereka melakukan mediasi yaitu permintaan maaf. Nah ini kan kita nggak tahu nih permintaan maaf ini isinya apa. Permintaan maaf habis itu sudah atau gimana. Ternyata begitu dikunjungi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, rupanya masih tetap kekeh menahan ijazah, padahal ijazahnya cuma suruh pulangkan atau kembalikan ya. Jadi ya itulah ya guys ya. Oke, apabila video bermanfaat jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share ya, supaya semakin semangat bikin kontennya atau mereaction videonya. Oke guys, ini video reactionnya ya. Oke, kita tunggu berita selanjutnya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Oke. Kami Agak emosi tadi Pak di dalam Pak. sangat emosi. Emosi banget melihat nggak korporatif orangnya. Menggali data ya di dalam ya. Itu yang buat kita heran, cuma ijazah doang harus ditetek-tetek gitu. Padahal saya sudah sampaikan, kalau soal misalnya ada burunya berhutang, biar saya yang bayar. Kalau burunya merasa berhutang di perusahaan, saya yang bayar. Atas ada anggota dewan juga mau bayar. Ada Pak Wali juga mau bayar. Ada Kapolres juga mau nalangin mau bayar. Ini saya nggak ngerti ada apa ya. Ada dugaan pemerasan nggak sih Pak? Nah makanya dari itu kita mau tahu bener nggak tuh. Problemnya kan belum dapat informasi soal pernyataan dia harus nebus. Itu. Pak Ben, dia itu WNI atau WNA? Saya belum masuk ke sana, nanti kita cek. Itu bagus, pertanyaan itu bagus sekali. Bagus sekali itu. Terima kasih. Itu Bapak Wamin, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Oke guys, terima kasih. Kita jumpa lagi dan kita tunggu lagi berita selanjutnya terkait dengan penahanan ijazah karyawan di PT tersebut. Oke guys, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.